Demi balas dendam di SEA Games, PSSI konfirmasi panggil STY gantikan Gerald Vandenberg di Timnas U23. Ditemui orang dalam PSSI, pecah tangis STY usai dijemput mertua Pratama Arhan. Sampai disorot media internasional, striker top skor Liga Italia sepakat dinaturalisasi Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Demi balas dendam di SEA Games, PSSI konfirmasi panggil STY gantikan Gerald Vandenberg di Timnas U23. Isu pergantian pelatih Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025 semakin ramai diperbincangkan. Nama Sintayong kembali mencuat sebagai kandidat kuat untuk mendampingi Garuda Muda di Pesta Olahraga Asia Tenggara yang akan digelar di Thailand pada akhir tahun ini. Spekulasi ini makin kencang setelah Gerald Vandenberg secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak akan menangani tim U23 di ajang SEA Games 2025. Hal itu disampaikan Vandenberg seusai laga final Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan pelatih asal Belanda tersebut selaras dengan konfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengisyaratkan bahwa Vandenberg kemungkinan besar tidak akan ditugaskan untuk SEA Games dan perihal pelatih yang akan ditunjuk masih dalam tahap pembahasan. Erick juga memastikan bahwa Vandenberg tetap dipercaya menangani Timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada 3-9 September di Sidoarjo, Jawa Timur. Di event itu, skuad Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Namun, absennya Vandenberg dari SEA Games membuat banyak pihak bertanya-tanya soal siapa yang akan memegang kendali skuad Garuda. Salah satu nama yang sangat kuat adalah Sintayong, pelatih berpengalaman yang sukses mempersembahkan berbagai gelar untuk Timnas Indonesia di kelompok usia maupun senior. Menariknya, pada Februari 2025, Menpora Dito Aritejo sempat menyatakan bahwa Sintayong akan kembali menangani Timnas Indonesia U23 untuk ajang SEA Games. Menurut Dito, hal tersebut merupakan arahan langsung dari PSSI. Meski begitu, pernyataan tersebut dibantah oleh Erick Thohir sehari berselang. Dalam acara resmi PSSI, Erick menegaskan belum ada keputusan final terkait siapa pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games tahun ini. Hingga akhir Juli 2025, belum ada kepastian siapa yang akan memimpin Garuda Muda di SEA Games mendatang. PSSI dan Kemenpora memilih untuk bersikap diplomatis dan menyebut bahwa keputusan akan diumumkan setelah diskusi lebih lanjut. Meski belum resmi, rekam jejak Sintayong jelas tidak perlu ditanyakan lagi. Ia pernah membawa Indonesia berprestasi di ajang apapun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang paling fenomenal tentu saat Piala Asia U23 2023, di mana saat itu Timnas Indonesia berhasil melaju sampai semifinal hingga menjalani playoff Olimpiade di Paris. Dengan sederet prestasi tersebut, tak heran jika publik menduga Sintayong kembali diberi kepercayaan oleh PSSI untuk menukangi tim U23 khusus di ajang SEA Games 2025. Ditemui orang dalam PSSI, pecah tangis STY usai dijemput mertua Pratama Arhan. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendoakan agar sepak bola Indonesia semakin maju ke masa depan. Hal ini disampaikan oleh penasihat Semen Padang Andre Rosiade dalam sebuah pertemuan dengan Sintayong di Korea Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gwammyeong Stadion pada Rabu 30 Juli 2025 malam. Dalam unggahannya di Instastory Instagramnya, Andre Rosiade membagikan momen pertemuannya dengan Sintayong serta anak-anak dari STY Academy. Selain berdiskusi tentang sepak bola Indonesia, Andre juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sintayong atas kontribusinya selama 4 tahun melatih Timnas Indonesia. JJ, penerjemah yang menemani Sintayong selama masa jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Saya bertemu Coach Sintayong dan JJ di Korea silaturahim sambil berdiskusi banyak soal perkembangan sepak bola Indonesia, kata Andre Taulani.
Sampai disorot media internasional, striker top skor Liga Italia sepakat dinaturalisasi timnas Indonesia. Media Korea Selatan NATE mengungkapkan kabar rencana naturalisasi striker Bologna Theis Dallinga yang akan menggantikan oleh Romani di timnas Indonesia. Media tersebut menyebut jika Theis Dallinga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan bos terakhir ini bukan tanpa sebab, pasalnya Dallinga punya label pemain top yang membela klub Serie A Bologna. Selain itu, media Korea Selatan itu juga memberi pujian kepada pemain berusia 24 tahun tersebut yang punya rekam jejak apik di Italia bersama Bologna. Bahkan NATE juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm itu akan jadi pemain termahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Meski kabar ini sudah dikuatkan oleh media Korea Selatan, tetap saja pendukung Indonesia tak bisa berharap banyak untuk melihat naturalisasi Theis Dallinga. Pendukung timnas Indonesia diminta tidak banyak berharap terhadap naturalisasi Theis Dallinga karena asal-usul darah keturunannya yang belum diketahui. Dilansir dari @footballindonesia di Instagram, hingga saat ini belum ada bukti otentik soal darah Indonesia di tubuh Dallinga. Hal ini diutarakan oleh YouTuber yang membahas pemain keturunan Yusa Nugraha yang menyebut dirinya belum mendapatkan informasi soal darah keturunan Dallinga. Sekedar informasi, Dallinga dinilai punya darah Indonesia dari beredarnya data di arsip NL, sebuah arsip yang mengumpulkan informasi di zaman kolonial Belanda. Di arsip NL terlihat marga Dallinga sempat tinggal di Tanjung Priok. Karenanya muncul anggapan jika ex penyerang Excelsior Rotterdam itu berdarah Indonesia. Di sisi lain, kabar pemain keturunan hari ini, Saini Patinama gacor, Elkan Bagot menggila. Performa pemain keturunan timnas Indonesia kembali menyita perhatian publik setelah mereka tampil meyakinkan dalam beberapa laga uji coba pramusim bersama klub-klub masing-masing. Momentum ini menjadi modal penting menjelang persiapan timnas Indonesia yang akan berlaga di berbagai agenda internasional. Para punggawa merah putih yang berlaga di luar negeri pun membuktikan kapasitas mereka di level kompetitif klub Eropa dan Asia. Joe Pelupesti, salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, menunjukkan kualitasnya saat memperkuat Lommel SK. Dalam laga uji coba pramusim menghadapi Volos, klub dari Liga 1 Belgia, Joy tampil sebagai starter dan bermain selama 60 menit. Ia sukses menyumbang 1 gol yang menjadi gol kedua untuk timnya. Laga antara Lommel SK melawan Volos berakhir imbang dengan skor 3-3. Dalam pertandingan tersebut, performa pemain Indonesia di luar negeri seperti Joy menjadi perhatian karena mampu bersaing dengan pemain-pemain dari liga level lebih tinggi. Kontribusi gol dari Joy mempertegas kematangannya sebagai pemain tengah yang solid dan kreatif. Dalam konteks timnas Indonesia 2025, kinerja seperti ini menjadi harapan besar bagi pelatih dalam menyusun komposisi terbaik. Pemain keturunan timnas Indonesia memang terus dipantau performanya oleh PSSI dan pelatih kepala. Sementara itu, di kawasan Asia, pemain abroad timnas Indonesia lainnya yakni Saini Patinama juga tampil impresif. Ia dipercaya sebagai starter dalam laga uji coba pramusim antara Ayutthaya United menghadapi klub kuat Thailand Buriram United. Saini yang dikenal sebagai bek kiri modern tampil stabil sepanjang pertandingan. Dalam laga tersebut, Buriram United berhasil menang telak 3-0. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Saini di lini belakang mencerminkan kualitas performa pemain Indonesia di luar negeri yang terus meningkat. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi klub barunya dan juga untuk timnas Indonesia di tahun 2025. Tidak hanya di Belgia dan Thailand, pemain abroad timnas Indonesia juga menunjukkan tajinya di Inggris. Elkan Bagot yang memperkuat Ipswich Town kembali mendapatkan kesempatan bermain dalam laga uji coba pramusim melawan Aberdeen di Stadion Prirodide. Meski tidak sebagai starter, Elkan tampil pada menit ke-68 menggantikan Dara Osea. Ipswich Town menang telak 3-1 dalam laga tersebut dan kehadiran Elkan menambah kekuatan lini belakang. Sebagai salah satu andalan timnas Indonesia, performanya di Liga Inggris terus jadi sorotan. Performa positif ini memperkuat peluangnya untuk masuk starting line up timnas di laga resmi mendatang. Penampilan solid para pemain abroad timnas Indonesia di laga uji coba pramusim menjadi modal penting dalam laga-laga internasional seperti FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik Joy Pelupesti, Saini Patinama maupun Elkan Bagot semuanya berpotensi menjadi tulang punggung skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dengan semangat
semakin banyaknya pemain Indonesia di luar negeri yang menunjukkan perkembangan signifikan, persaingan dalam tim nasional pun menjadi lebih kompetitif. Ini tentu menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. PSSI saat ini terus memantau perkembangan pemain keturunan timnas Indonesia secara berkala. Melalui kerjasama dengan pelatih dan staf pemantau, federasi berharap para pemain tetap dalam kondisi terbaik saat dipanggil memperkuat timnas. Performa pemain timnas Indonesia di luar negeri saat ini tengah berada di tren positif dan jika konsisten bisa menjadi kekuatan besar timnas di kancah Asia dan dunia. Dengan demikian, penampilan di laga uji coba pramusim bukan hanya sekedar pemanasan saja, tetapi juga menjadi ajang pembuktian dan evaluasi. Di tengah banyaknya talenta muda yang bermunculan, para pemain keturunan wajib mempertahankan konsistensi untuk menjaga tempat mereka di timnas Indonesia 2025. Breaking news, Justin Hubner dikontrak 2 tahun Fortuna Sittard. Kabar mengejutkan datang dari Eredivisie. Klub Fortuna Sittard dikabarkan hampir pasti merekrut bek timnas Indonesia Justin Hubner. Menurut laporan Football Baling Limburg, Fortuna Sittard rekrut Justin Hubner secara gratis usai kontraknya berakhir bersama Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi minimal 2 musim dan langsung masuk dalam proyeksi pemain inti tim asuhan Danny Buis. Transfer ini dilaporkan pertama kali oleh media lokal Skytomperk Midtjylland Van Dijk. Menurut laporan itu, Justin Hubner telah menandatangani kontrak dengan Fortuna Sittard untuk setidaknya 2 musim. Justin Hubner lahir di Den Bosch, Belanda dan memulai karir di klub lokal FC Den Bosch serta Akademi Brabant United pada tahun 2020. Ia direkrut oleh Akademi Muda Wolverhampton dan berkembang pesat di Inggris. Awal 2024, Hubner menjalani masa peminjaman di klub Jepang Korezo Osaka. Tampil dalam 8 pertandingan, termasuk 6 laga di kasta tertinggi J1 League, menunjukkan kematangan bermain meski masih berusia muda. Meski sempat dilirik KNVB untuk tim muda Belanda, Hubner memilih membela timnas Indonesia, negara asal ayahnya. Debutnya bersama Garuda terjadi pada 2023 dan sejak itu ia menjadi pilar di lini belakang. Hingga Juli 2025, Hubner telah mengoleksi 20 caps dengan 15 diantaranya diraih sepanjang 2024 menurut ESPN. Penampilannya yang solid di Piala AFF 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuatnya jadi favorit timnas Indonesia era Sintayong. Kemampuan duel udara, passing akurat, dan visi bermainnya sebagai bek tengah kidal menjadi nilai tambah besar bagi Fortuna Sittard. Fortuna Sittard yang finish di posisi 11 Eredivisie musim lalu tengah menghadapi krisis di lini belakang. Cedera Van Otele dan kepergian Rodrigo Good membuat pelatih Danny Buis kekurangan opsi di posisi bek tengah. Justin Hubner dengan pengalaman internasional dan kemampuan bermain di level kompetitif dianggap sebagai solusi langsung. Football International menyebut Hubner sebagai pemain yang siap jadi starter di Eredivisie berkat fisik dan pengalaman kompetitifnya di Jepang serta timnas Indonesia. Pelatih Danny Buis yang dikenal dengan pendekatan taktik fleksibel diyakini akan memanfaatkan kemampuan Hubner untuk membangun serangan dari belakang sesuai dengan gaya permainan modern Fortuna. Debut Hubner diperkirakan akan terjadi pada laga pembuka musim 2025-2026 melawan Go Ahead Eagles pada 10 Agustus 2025 menurut jadwal resmi Eredivisie.